Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hada yawmu 'idil adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur. يوم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, rasa syukur kehadirannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana syukur yang pertama kita diberikan nikmat sihat dan nikmat farah. Kita diberikan nikmat sehat dan diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu daripada sunnah akadnya Allah, yaitu menjalankan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan ke musola ini
dicatat sebagai amal maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua bahwa tanpa kita sadari dalam hadis akhbar duduknya kita di tempat ini Bapak Ibu, di atas kita ini ada malaikat Jibril dengan 600 sayapnya dihempaskan di atas kita untuk memintakan ampunan orang-orang yang ada di dalamnya. Yakin pulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa hari yang lalu bahkan sampai hari ini saudara kita, teman kita, mungkin orang-orang dekat kita, mungkin orang yang kesayangan kita sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kita doakan semoga mereka diberikan haji yang mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Bahwasanya yang disebut haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diberikan haji yang mabrur, dan mudah-mudahan kula panjenengan yang belum ditakdirkan Allah untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan haji mabrur itu? Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa al-hajju mabrur la isma. Yang disebut haji mabrur itu adalah mulai dia berangkat, mulai biaya yang digunakan, bahkan sampai dia melakukan ibadah haji, tak satu pun dilakukan maksiat dan barang-barang yang dipakainya menggunakan barang yang haram. Mudah-mudahan itu menjadi predikat haji yang mabrur. Mudah-mudahan mereka kembali ke tanah suci dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan khutbah Idul Adha kali ini, materi yang ingin saya sampaikan sesuai hasil referensi jurnal yang pernah saya baca. Surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni atba'u fardhu madza qala ya abati fa'al tu'maru satajiduni insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini secara teks bebas itu bahwa ini dikisahkan suatu saat Nabi Ibrahim ini bermimpi untuk menyembelih putra satu-satunya yang dicintainya itu untuk disembelih. Nah, pertanyaannya apakah sang anak ini membantah atau tidak mau apa yang diperintahkan oleh Allah? Ternyata dia berkata kepada Allah, ya abati fa'al tu'maru satajiduni insyaallah. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, maka lakukanlah. Nah, pertanyaan kita adalah apa sih hikmah daripada peristiwa itu, Bapak Ibu? Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim yang selama 80 tahun lamanya belum punya keturunan, tiba-tiba punya anak yang laki-laki sehat, beriman, ganteng dan seterusnya. Diuji sama Allah. Sesuai dalam surat At-Taubah ayat 114 bahwa Nabi Ibrahim ini kan bergelar Khalilullah, Nabi yang sangat cinta, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebab kelahiran putranya Ismail itu
kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mulai berkurang. Bukankah di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat manusia hidup di dunia ini sebetulnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kehadiran putra yang dicintainya itu menyebabkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diuji sama Allah. Nah, hikmah yang pertama adalah Nabi Ibrahim diuji sama Allah, lebih cinta mana antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau cinta dengan keturunannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua di situ bahwa dari kisah ayat tersebut menjelaskan adanya etika yang baik, akhlak yang baik antara Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tadi kan sudah dijelaskan Aram fil manam aina tadbahuna. Nabi Ibrahim tidak semata-mata sebagai orang tua lantas otoriter kepada anaknya. Tidak. Wahai anak, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Bagaimana pendapat? Sang anak juga demikian. Yang abadi al-matu baru sebetulnya. Nah, apa yang bisa kita ambil sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna la yarham saghirna wa yuwaqqar kabira. Kata Nabi, bukan daripada umatku bagi siapa mereka-mereka yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ayat ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya yang muda itu menghormati yang sepuh dan yang sepuh itu mencintai yang muda. Jangan sampai mohon maaf ada di dalam hati kita ini mentang-mentang saya paling sepuh, saya paling berilmu, saya punya kedudukan. Ingat, iblis itu 6.000 tahun tinggal di surga Bapak Ibu. Kurang alim seperti apa iblis itu? Ibadahnya luar biasa kepada Allah. Ibadahnya selama 6.000 tahun itu luar biasa. Kecintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Tapi kenapa iblis itu akhirnya menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya? Tersebab sifat sombong. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ana khairun minhu, kata iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau bagaimana. Ana khairun minhu khalaqtani min tin wa khalaqtahu ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tidak ya Allah, saya tidak mau menyembah Nabi Adam. Saya ini terbuat dari api. Sedangkan Nabi Adam itu terbuat dari tanah. Ini kan sifat sombong. Maka tadi dikatakan orang yang merasa mempunyai ilmu, merasa mempunyai kedudukan, merasa tua dan seterusnya, itu bisa menjadi potensi menjadi orang yang sombong. Batul haq wa ghamdun nas. Kata Nabi, ada dua sifat sombong yang dikategorikan itu tidak akan bisa masuk ke dalam batul haq wa ghamdun nas. Apa? Yang pertama adalah ciri-ciri sombong itu adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Ciri-ciri sifat sombong itu kata Nabi adalah orang yang tidak mau mendapat masukan dari orang. Sedangkan yang kedua ciri sombong kata Nabi wa ghamdun nasi
orang yang senantiasa merendahkan orang lain. La ya'khulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibri. Kata Nabi, tidak akan masuk surga bagi mereka yang ada di dalam hatinya ada sebinih biji-biji daripada sifat kesombongan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, momentum Idul Adha ini menjadi media kita muhasabah, introspeksi diri, agar pulau panjenengan menjadi orang-orang yang rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghargai sesama, menghargai umat, dan mudah-mudahan pulau panjenengan termasuk orang-orang yang kelak masuk surga Allah bersama dengan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwasanya apa hikmah daripada peristiwa ini? Ternyata adanya pendidikan yang baik dari Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail alaihissalam. Mungkin jenengan sudah pernah sering dengar, bahkan doa itu sering dipanjatkan, Robbi habli minas. Itu Bapak Ibu, itu doa Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Makanya pertanyaannya yang kedua, apa konsep daripada mendidik anak itu? Kata Abu Hanifah, ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilm. Abu Hanifah mengatakan pendidikan itu yang baik adalah dahulukan akhlak baru ilmu pengetahuan. Kalau kembali pada itu, saya khawatir anak-anak kita menjadi anak yang tidak berakhlak. Apa artinya ilmu yang tinggi kalau tidak memiliki akhlak yang baik? Apa artinya punya kedudukan yang tinggi kalau nggak punya akhlak yang baik? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, spirit kita adalah mari kita tanamkan ajaran kita kepada anak-anak kita memiliki budi luhur akhlak yang baik. Setelah memiliki akhlak yang baik, baru ilmu pengetahuan kita masukkan agar dia bersinar seperti rembulan, agar hatinya bersih dan sehingga bisa menghormati yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kisah Nabi Nuh alaihissalam atas putranya Kan'an pada saat itu adalah Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan putranya. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan putranya untuk selamat. Kenapa? Yang menjadi pembicaraan kita kan seringkali anaknya Nabi aja loh masuk neraka. Bagaimana anak kita? Kalau boleh lihat sejarah dari tarikhnya bahwa sesungguhnya putra Nabi Nuh itu bisa menjadi jauh dari ridha Allah tersebab didikan seorang ibu yang sabar. Saya ulangi, putra Nabi Nuh alaihissalam itu jauh dari ridha Allah tersebab didikan seorang ibu yang sabar. An-nisa'u imadul bilad, idza sholahat sholahat bilad, wa idza fasadat fasadat bilad. Ibu perempuan itu adalah tiang negara. Jika ibu itu baik, maka dunia akan baik. Jika perempuan itu tidak baik, maka dunia pun akan tidak baik. Nah, oleh karena itu khusus untuk ibu-ibu yang memiliki keturunan putra putri, didiklah mereka dengan baik. Ajarkan mereka akhlak yang baik, tanamkan pendidikan yang baik. Musola ini disiapkan untuk mendidik kader-kader yang baik. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan bapak-bapaknya yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal berlimpah di sisi Allah. Yang terakhir, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan momentum Idul Adha ini sebagai media kita introspeksi agar lebih rendah hati, rendah diri di hadapan Allah,
menghormati sesama, dan mudah-mudahan anak keturunan kita diberikan anak yang soleh-solehah yang kelak akan bisa mendoakan kita di akhirat kelak, doakan mereka sehat, dimudahkan cita-citanya, dan mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu ghafurur rahim wa qul bi sirri wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi hamd. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna nahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad faza al-muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirul dhunuba wal khati'at. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna ila masjidil haram li ada'il manasikil hajj wa ziyaratil arafah wal muzdalifah wa minna wa ziyaratil madinah min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilutfi wa afiyatin wa yusri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'al as-salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nama sama itu biasa. Popoy Mbappe. Akbar Allah. Kul. Allahu Akbar walillahil hamd. Profesional. Messi. Sapi ini. Boleh. Baik atas kebelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Disampaikan kepada seluruh warga perumahan Kebonagon Village bahwa setelah ini akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Untuk itu kepada bapak-bapak panitia diharapkan bisa berganti pakaian, tidak perlu sarapan di rumah karena